Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Nuzakia, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sini saya sebagai peserta mata kuliah Risk PR, dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi. Istilah audit komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh George Ordonez yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi bagaimanapun dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematik. Sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan. Kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi ataupun program komunikasi khusus dapat diukur sehingga kualitas dan kinerja. Audit komunikasi dibutuhkan untuk mempelajari secara detail bagaimana, apa, dan kenapa siapa perusahaan melakukan komunikasi. Suatu audit dapat memberikan gambaran yang jelas apa yang telah dilakukan saat ini, juga sebagai dasar untuk memutuskan perubahan apa yang perlu dilakukan. Joseph Kopek mendefinisikan audit komunikasi sebagai suatu analisis lengkap mengenai komunikasi internal dan eksternal, guna mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan komunikasi, kebijakan, tindakan, dan kemampuan, serta untuk mengetahui data yang perlu, yang memungkinkan pemimpinan perusahaan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat, ekonomis, mengenai tujuan masa depan komunikasi. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam audit komunikasi. Pertama, pendekatan konseptual yang berkaitan dengan kinerja organisasi di bidang komunikasi atau aktivitas sistem komunikasi, yakni mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan-kegiatan komunikasi tercapai. Kemudian diaplikasikan pada pemeriksaan kinerja organisasi. Kedua, pendekatan survei sebagai alat tunggal merupakan riset lapangan yang paling banyak dilakukan. Ketiga, pendekatan prosedur yang lebih mengutamakan proses penyelenggaraan audit komunikasi. Audit komunikasi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang hingga saat ini belum menyadari bahwa tidak sedikit organisasi yang gagal karena ada masalah di bagian komunikasi. Untuk itu, perlu dilakukan audit komunikasi untuk mewujudkan praktik komunikasi yang lancar, informasi berkualitas, trust, meningkatkan reputasi, hingga berkelanjutan organisasi. Ada beberapa jenis audit. Yang pertama, jenis audit ditinjau dari luas pemeriksaan. Kedua, jenis audit ditinjau dari bidang pemeriksaan. Dan ketiga, audit ditinjau dari kelompok pelaksanaan audit. Dan teknik pengumpulan datanya berupa observasi. Teknik observasi yakni kegiatan-kegiatan mengamati dan mencatat perilaku yang dapat dilakukan atas perilaku orang lain merupakan perilakunya sendiri. Kedua, ada teknik wawancara, yaitu berupa wawancara kuesioner, wawancara tatap muka, dan wawancara teknik analisis data. Audit komunikasi dilakukan untuk mengukur efisien dan efektivitas suatu kegiatan atau program komunikasi dengan cara menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan, mengukur kualitas hubungan, menggambar pola komunikasi yang terjadi baik di kelompok organisasi maupun stakeholder eksternalnya terkait topik, sumber, saluran, frekuensi, jangka waktu, hingga kualitas interaksi, termasuk memberi rekomendasi tentang perubahan yang perlu dilakukan. Analisis jaringan komunikasi dalam audit komunikasi merupakan analisis jaringan yang bertujuan untuk memetakan kegiatan-kegiatan komunikasi serta melibatkan responden dalam organisasi maupun unit kerjanya. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang audit komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.